Nama saya Rudi Rekno Handoko. Saya pemilik usaha PT Labuna Jaring Nusantara yang memproduksi bumbu-bumbu rempah dalam bentuk bubuk. Saya dibantu oleh anak saya, Fergida Alwin Rizky Handoko, yang ikut menjalankan usaha ini. Latar belakang kami membuka usaha ini itu sebenarnya cukup unik mulainya. Sebelumnya saya pernah menjadi karyawan perusahaan swasta, tapi saya sudah terbiasa untuk membangun usaha di rumah. Jadi waktu itu saya juga punya usaha konveksi di rumah sambil bekerja di perusahaan swasta itu. Saya itu kuliahnya kan di kedinasan ya, jadi itu kalau lulus itu langsung jadi PNS sebenarnya. Apa ya, harus mengambil pilihan besar sih, itu mau melanjutkan PNS-nya atau ya pulang ke sini mengabdi pada orang tua, membantu usaha ini gitu ya. Kemudian produk-produk kami di konveksi waktu itu diantaranya adalah produksi seragam sekolah, kemudian kaos-kaos olahraga, termasuk seragam-seragam kantor. Nah, kemudian ada salah satu perusahaan yang cukup ternama menjadi customer kami untuk kebutuhan seragam karyawannya dan lain-lain, itu banyak order ke kami. Kemudian karena saking lamanya kami berinteraksi dengan mereka, ada beberapa karyawan mereka yang menggoda saya, "Pak, nggak pengen usaha seperti ini kah?" Dia bilang, usaha produksi rempah-rempah bubuk ini lumayan loh Pak hasilnya. Saya bilang ke mereka bahwa saya nggak tahu Mas, nggak tahu ilmunya kok masa disuruh usaha begitu, kan nggak mungkin. Saya backgroundnya ya usaha konveksi inilah, jadi saya fokusnya di sini gitu. Pada suatu waktu kami menyatakan kesiapan, baiklah kalau gitu akan kita coba. Saya membuka perusahaan tersebut, yang bergerak di bidang bumbu rempah bentuk bubuk kemasan saset gitu. Nah, dengan segala keterbatasan anggaran maupun teknologi dan lain-lain, kami memproduksi dengan cara yang cukup sederhana. Akan tetapi makanan dan minuman atau food and beverage begini ini juga wajib hukumnya untuk mengantongi sejumlah izin edar, kemudian atau sertifikat yang lain-lain gitu ya yang mendukung. Maka kami sekuat tenaga berusaha untuk melengkapi izin-izin tersebut. Nah, alhamdulillah sampai saat ini izin-izin itu sudah kita kantongi semua, termasuk izin edar, sertifikat halal, ACCP, dan berbagai macam izin-izin yang lain lah, termasuk izin operasional usahanya. Nah, kemudian pada saat itu ketika perusahaan ini mulai jalan gitu, saya sama sekali tidak begitu mengikuti karena saya sudah menyerahkan pada orang yang dari perusahaan sebelah itu yang bergabung ke kami. Ternyata setelah kita evaluasi, penjualannya kok gini-gini aja ya gitu. Nah, sejak itulah akhirnya kita coba diskusikan. Ternyata orang yang bergabung ke kami itu dia hanya paham terhadap proses produksi, sedikit paham tentang perizinan-perizinan, tapi sama sekali tidak paham tentang manajemen perusahaan dan manajemen pemasaran. Sehingga itulah yang kami sempat menghadapi situasi yang cukup rumit. Dengan begitu saya merasa saya sudah kadung investasi di situ cukup banyak, sementara ini kan nggak mungkin berjalan mundur, maka akhirnya saya putuskan saya pun ikut melibatkan diri masuk ke dalamnya. Saya sendiri di perusahaan lebih fokusnya ke manajemen dan kemudian ya produksi juga ya mungkin benahi dari sistemnya dulu. Kan kita sebelumnya kan sebelum punya HACCP masih pakai ya sistem manual lah, saya belajar sendiri gitu. Dalam situasi menghadapi perusahaan yang setengah jalan, yang usaha kadung investasinya banyak, terus akhirnya ini wajib jalan, nggak mungkin dihentikan. Waktu itu anak saya belum lulus kuliah, jadi saya sendiri yang berusaha untuk memikirkan itu gimana ya gitu. Akhirnya kita coba untuk terjun ke pasaran. Kita temui sejumlah pelanggan atau customer di pasar, kita tanya ke mereka, kenapa kok produk kami kurang laku gitu kan. Sebenarnya ada sejumlah sebab waktu itu yang setelah kita inventarisir problem-problemnya gitu kan. Survei yang kita lakukan ke pasar dapat kita simpulkan bahwa
customer di pasar itu bisa membantu menjualkan apabila harga ecer jual kita itu harga yang Rp500. Kita memilih di harga Rp500 itu bukan karena kita ingin berkompetisi yang tidak sehat, begitu tidak. Akan tapi kita memilih segmentasi pasar yang memang dia berada di low price. Jadi dia memang harga ecernya Rp500. Isi atau gramasi lebih sedikit, tapi harga ecernya lebih murah. Kalau ya ibaratnya gini ya, kalau dalam satu kolam itu udah kita kemungkinan kecil untuk bersaing di situ, ya kita cari kolam yang lain gitu kan. Ingat-ingat lagi sejarah kan, Indonesia itu kan dijajah karena rempah gitu ya. Jadi ya kenapa enggak gitu, ekspor meskipun jumlahnya enggak seberapa, tapi kan ya kita bisa berkontribusi dikit lah untuk devisa negara gitu kan. Toh di sana juga marketnya itu luas banget gitu loh permintaannya. Jadi ya itu saya mungkin awal pertama belajar ekspor itu 2022 ya. Itu saya pertama itu gabung sama komunitas anak-anak yang excited buat ekspor gitu, belajar ekspor, ikut pameran TEI itu pertama tahun 2022 juga. Jadi ya di situ alhamdulillah sih mulai perlahan gitu ya kita ekspor meskipun jumlahnya masih sedikit. Kesulitan ekspor rempah ya, dibilang rempah khususnya itu sebenarnya hampir sama kayak ya mau kita baru ya baru ataupun pemain lama, itu kesulitan sebenarnya hampir sama sih, yaitu menyeimbangkan antara stok, harga sama bayarnya. Jadi ya kalau kita sendiri misalnya ada buyer nih minta lada harganya misalnya waktu itu sekian gitu ya. Nah kita harganya itu waktu itu tinggi gitu, lagi tingginya gitu kan. Kita nggak bisa kan memenuhi ke permintaan harganya dia gitu. Nah kemudian kalau misalnya stoknya banyak nih, harganya murah, bayarnya yang nggak ada gitu itu. Mungkin dia juga ambil dari tempat lain atau dari negara lain juga gitu kan. Nah, kalau rempah itu kita masih saingan berat itu sama India, Vietnam, Asia Tenggara lah, itu masih banyak lah yang jadi pemain ekspor rempah gitu untuk ke negara-negara di luar Asia Tenggara gitu. Terus kemudian kalau misalnya dari segi harganya udah cocok, bayarnya udah ada, lah stoknya nggak ada gitu, alias langka gitu kan. Paling susah itu ya menyeimbangkan antara ketiga itu sih ya. Kemudian kalau kita lagi itu kan kita punya brand namanya Labuna, dan kita itu produk jadi gitu kan, udah bubuan, dikemas kemasan saset, botol, dan pouch gitu kan. Nah itu kita kalau mau ekspor produk yang udah jadi kayak gitu, itu jauh lebih susah daripada raw material gitu. Jadi mereka kebanyakan ya minta itu raw material. Awal mula tahu HIV lah ya dari ads Instagram sih. Kalau saya sendiri kan karena ya tadi kan ada fokus di ekspor, jadi saya itu mengembangkan banyak platform gitu. Ada platform baru ya saya daftarin gitu ya, meskipun ya kita nggak tahu kan rezeki datang dari mana gitu ya. Nah ini HIV lah ini baru nih, saya penasaran kan, kayaknya ya menarik gitu ya. Udah akhirnya saya daftar gitu kan, nanti kan bisa sambil jalan ya kita explore, bayar-bayar di sana, peluang-peluang di sana gitu. Skala prioritas mungkin ikut exhibition itu kalau misalnya kita udah di dalam internalnya itu udah tertata semua gitu. Jadi dari segi produksinya, kemudian manajemennya itu udah tertata semua, kita perlu nih untuk ikut exhibition. Karena kan exhibition itu tujuan utamanya buat branding kan, nggak langsung ke marketing gitu. Kalau dapat marketing ya alhamdulillah, kalau enggak ya mungkin kita ke branding dulu gitu. Kan kita kalau ya branding sama networking kan. Ya networking juga gitu. Kalau saya ngobrol-ngobrol sama temen tuh ya, mereka ikut exhibition tuh kadang ya 2-3 kali, itu kadang baru closing tuh ya setelah bertahun-tahun ikut gitu loh. Soalnya kan kalau dari buyer ya kadang mereka itu ada yang lihat nih konsistennya perusahaan tuh gimana sih ikut exhibitionnya gitu. Kalau mereka ikut tiap tahun, oh berarti ini kan perusahaan yang eksis, settle gitu lah ya, maksudnya untuk diajak kerjasama itu oke gitu loh. Jadi emang itu investasi jangka panjang gitu kan. Dan kita nggak memanennya itu saat itu juga gitu. Jarang memang closingan ya, waktu exhibition tuh jarang gitu. Tapi ya untuk jangka panjangnya itu bagus gitu loh, untuk membangun brand awareness kita. Bagus sih, bagus banget. Soalnya kan kita kalau exhibition tuh
ngeluarin duit ya itu ya yang offline itu. sampai angka puluhan kan, 2 digit lah istilahnya ya. Itu minimal itu, ada yang sampai ratusan juta gitu. Jadi ya kalau kita punya platform dalam negeri ya kita bisa menghubungkan perusahaan UKM-UKM di Indonesia sama buyer luar, nggak perlu exhibition keluar, kemudian kita tetap bisa melakukan kegiatan di exhibition yang seperti business matching, kemudian bertukar kartu nama, kemudian menjelaskan produk, itu ya oke banget gitu loh. Udah inovasi yang bagus banget dan saya rasa itu perlu semua perusahaan yang pengen ekspor itu tahu tentang HiFi ini. Detailnya, mari kita melihat proses produksi yang ada di perusahaan saya. Jadi ini kunyit yang diproduksi di tempat kami ini melalui proses pencucian beda dengan yang orang-orang secara tradisional itu. Jadi kalau biasanya orang-orang yang tradisional itu dari sawah itu langsung mereka rajang, sehingga kandungan tanahnya masih cukup tinggi, jadi masih menempel di permukaan irisnya, sehingga pada saat diseduh itu masih timbul endapan tanah pada gelas itu pada saat kita uji gitu. Baik, ini ruang packaging untuk produk kunyit bubuk, kemudian yang di sebelahnya itu untuk lada bubuk. Jadi ini proses packagingnya. Jadi ini ruang packaging. Ya, ini proses grinding untuk produk kunyit. Jadi untuk produk kunyit bubuknya. Jadi ini kunyit yang tadi di bawah. Iya, betul sekali. Iya, betul. Jadi setelah melalui proses pencucian, kemudian dirajang, kemudian dijemur di terik matahari atau di mesin oven. Ya, ini pengalaman yang sungguh luar biasa, Pak. Ini pertama kalinya nih saya lihat gimana produksi rempah-rempah. Nah, mungkin bisa kita hari ini sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Saya tertarik nih Pak, ingin tahu lebih dalam mengenai pengalaman Bapak dalam merintis usaha ini hingga hari ini gitu Pak. Mungkin bisa dijelasin Pak, apa saja nih produk-produk atau variasi dari PT Labuna yang sudah ada di pasaran saat ini? Kalau untuk varian produknya, sampai saat ini PT Labuna Jalan Nusantara itu mengeluarkan 3 varian produk, yaitu kunyit bubuk, ketumbar bubuk, kemudian lada bubuk. Jadi semuanya dalam kemasan saset. Variasi produknya itu berarti untuk saat ini lebih banyak diminati itu justru yang saset ya Pak ya? Iya. Di pasaran ya? Iya. Saat ini apa sudah menjalani untuk ekspornya? Seperti apa pengalamannya gitu? Untuk ekspor, kami sempat punya beberapa pengalaman. Di antaranya kita dahului, kita mengikuti pamer-pameran baik domestik maupun internasional gitu. Langkah awalnya kita menjaring atau untuk mendapatkan relasi dari buyer di luar negeri gitu. Kemudian untuk ekspor yang sudah jalan selama ini, pertama itu kita kebetulan ekspornya ke Macau, China sana. Itu terjaring dari buyernya terjaring pada saat kami mengikuti pameran di sana. Jadi syukurlah sampai saat ini mereka masih repeat order terus. Kemudian untuk yang negara lain itu di Australia itu juga melalui pihak ketiga, jadi masih belum langsung kepada kami. Kemudian kalau untuk yang negara India juga pernah beberapa orang berkunjung ke sini. Kemudian kalau yang, tapi itu belum sampai closing. Kemudian kalau yang dari Taiwan itu sudah intens komunikasi dengan kami, akan tapi masih pending karena ada gejolak harga komoditi yang saat ini kenaikannya luar biasa, sehingga mereka pun juga menahan untuk tidak impor dulu mereka. Gitu. Jadi masih nunggu kira-kira harga bagus lah buat mereka. Gitu. Tantangan terbesar dari Labuna sendiri itu seperti apa Pak dalam proses ekspor ini? Sebenarnya kalau tantangan atau kendala begitu, kami tentunya saat ini masih terkendala dalam hal kapasitas penyiapan. Jadi karena kami ini memang benar-benar berangkat dari usaha yang ya modalnya minim banget, sehingga kami belum memiliki fasilitas yang berteknologi yang sangat tinggi begitu, sehingga
masih terkendala dalam hal penyiapan volume produksi. Gitu. Nah, ngomong-ngomong untuk terkait produk nih ya Pak, saya ingin kembali lagi ke produk. Di Labuna sendiri ini sehari-hari itu dalam produksi produknya sendiri itu rata-rata berapa banyak sini Pak? Ya, sini untuk satu mesin per shift-nya itu masih dapat sekitar 30 karton. 30 karton ya? 30 karton. Nah, untuk maksimalnya berarti 30 karton itu ya Pak? Iya, itu satu mesin. Okay. Satu mesin, satu shift. 1 jam kerja. Kita berbicara mengenai ekspor. Alasan pertama Bapak sendiri itu melakukan ekspor itu apa sih? Ya, kenapa saya kok tertarik di ekspor juga selain di pasaran domestik? Ya. Pasaran ekspor itu sangat terbuka luas karena kebutuhan akan rempah-rempah di seluruh dunia itu kalau nggak salah itu yang nyuplai kan hanya beberapa negara termasuk salah satunya di Indonesia. Jadi kita bersyukurlah kita tinggal di Indonesia yang menghasilkan komoditi rempah-rempah yang banyak dibutuhkan di belahan dunia lain. Betul, gitu. Pak. Untuk Bapak sendiri nih, untuk kemarin kan sudah sempat ikut untuk offline exhibition ya Pak ya. Itu bagaimana nih Pak cerita pengalaman pertama Bapak akhirnya memutuskan untuk oke, kita join untuk offline exhibition, itu apa nih alasannya Pak kemarin? Iya, jadi kalau untuk offline exhibition itu ya memang awalnya kita kan belum pernah ikut, jadi ya memang pengen tahu, tapi ya memang manfaatnya banyak juga terjaring relasi beraneka ragam, termasuk diantaranya itu mereka juga industri, gitu. Jadi kita pun juga mensuplai sejumlah industri juga. Gitu. Bahkan sampai saat ini pun juga sudah banyak yang jalan, jadi diantaranya itu industri misalkan kayak tepung-tepung bumbu, tepung crispy, itu kami suplai juga kunyitnya, kebutuhan kunyit mereka kami yang suplai gitu. Jadi kita juga mensuplai untuk industri. Makanya ketika kemarin ikut offline exhibition, harapan kita kan bisa nyambung ke perusahaan-perusahaan misalkan produk-produk herbal seperti industri jamu, kemudian industri makanan yang lain yang kira-kira membutuhkan produk-produk yang kami hasilkan. Oke. Tapi untuk kesulitan dari Bapak sendiri waktu ketika akhirnya memutuskan untuk offline exhibition, kira-kira kesulitannya ini apa aja sih Pak? Kendala-kendala yang dihadapi gitu? Ya, kalau yang ikut offline exhibition kemarin kan memang budgetnya agak besar, jadi ya lumayan harus menyisihkan, menganggarkan keuangan perusahaan untuk keperluan ya kita masukkan dalam anggaran promotion. Dan kemudian selain daripada itu Pak, kira-kira boleh tahu nggak sih persiapan apa dari Labuna sendiri untuk akhirnya nanti masuk secara dalam nih ke dalam bisnis secara internasional, secara global gitu? Apa saja persiapannya nih kira-kira? Iya, tentunya kami selain menyiapkan sumber daya manusia, kita juga meningkatkan dalam aspek sumber daya alamnya. Jadi dalam hal ini kita pun juga berkomunikasi dengan sejumlah petani-petani yang membudidayakan komoditi yang kita garap secara intens gitu, kita komunikasi dengan mereka. Dan ada sejumlah kelompok-kelompok tani yang sudah bekerja sama dengan kita, itu syukurlah sampai saat ini juga sudah jalan. Jadi ciptalah sebuah lingkaran bisnis begitu. Jadi seperti mungkin yang ada dalam ini visi misi perusahaan kami yang membangun perusahaan itu yang saling merangkai dari lingkaran bisnis itu, dari semua ini aspek gitu. Jadi mulai dari tingkat yang petani sampai kita yang pemroses sampai perusahaan yang memasarkan gitu. Berarti untuk saat ini petani-petani yang oleh Labuna sendiri ini dari petani-petani daerah sini juga ya Pak ya? Iya. Selain petani yang lokal sini, itu juga ada yang dari luar kota juga ada. Bahkan ada yang dari luar provinsi juga. Jadi antaranya termasuk kayak lada begitu kan, tentunya dari luar provinsi karena sini tidak ada. Oh, berarti di luar Jawa ya Pak? Berarti untuk wilayahnya sendiri biasanya di mana nih Pak paling besar? Kalau yang kunyit itu di Jawa banyak, luar Jawa juga banyak. Kemudian kalau lada itu mayoritas luar Jawa. Luar Jawa. Ada, ya. Berarti dikirim ke sini ya Pak ya? Iya. Kami untuk supplier itu bermacam-macam. Ada yang memang pengepul dari tingkat petani,
ada yang mungkin trader dari yang antar pulau. Jadi kami masih belum mendatangkan langsung dari, soalnya kan kalau misalkan mendatangkan langsung itu kalau kita masih belum paham jalurnya, takut ini juga gitu kan. Jadi memang kedatangan kita di sini Pak, kita sekaligus sharing-sharing, berbagi ilmu lah ya Pak, bisa ngobrol-ngobrol luar biasa bertemu dengan Bapak Rudi hari ini. Selain daripada kita ngobrol-ngobrol juga sedikit mau memberitahukan bahwa Hyvela saat ini kita sedang mempromosikan fitur baru kami, yaitu online exhibition Pak. Jadi online exhibition ini adalah inovasi atau terobosan baru dari kami kepada para pelaku usaha secara internasional gitu, untuk bisa kita menjalin networking, kemudian kita juga bisa mengadakan di situ event exhibition, namun secara online gitu Pak. Nah, mungkin bisa di-sharing sedikit Pak Rudi untuk yang sebelumnya, pengalaman yang waktu offline exhibition dari Pelabunnya sendiri. Tadi kan sempat dibahas pengeluarannya cukup besar untuk biayanya. Nah, itu apakah hasilnya itu cukup memuaskan Pak untuk dengan biaya yang sudah dikeluarkan gitu? Kalau hitung-hitungan matematisnya begitu, sebenarnya masih belum ini BEP istilahnya begitu. Akan tetapi kami pun menyadari bahwa investasi networking itu juga mahal harganya, sehingga kami menerjemahkan itu biaya yang besar itu sebagai biaya untuk membangun networking tadi itu. Kita tidak secara matematis kalau kita keluar sekian harus dapat sekian, tidak seperti itu. Nah, karena kita menyadari bahwa mungkin kami tidak memetik hasilnya saat ini, tapi mungkin di kemudian hari. Jadi nanti yang penting database calon customer atau mungkin yang ada yang sudah closing, itu semuanya kan datanya sudah ada pada kami, sehingga itu tetap kita bisa follow up untuk kedepannya gitu. Siapa? Berbicara mengenai database nih Pak, jadi di Hyvela kita memiliki fitur baru yang sudah kita launching untuk bisa Bapak akses secara gratis. Sebagai user Hyvela, kita menyediakan fitur database Bapak selaku pemilik usaha, business owner gitu ya Pak ya, bisa mengakses banyak sekali data-data mengenai entah itu supplier, buyer, dan banyak lagi gitu Pak. Jadi harapannya dengan hadirnya Hyvela di sini Pak, ini merupakan jawaban atas keresahan atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh business owner gitu Pak. Terima kasih banyak atas kesempatannya juga kita bisa bertemu hari ini. Iya. Terkait kehadiran Hyvela di platform perdagangan online gitu, saya sangat senang sekali karena terobosan Hyvela ini itu terobosan yang bagus dan kayak semacam ya digital marketing begitulah. Besar harapan kami itu nanti para pelaku usaha itu bisa dijembatani oleh Hyvela ini untuk saling bertemu dengan calon bayarnya. Karena selama ini ketika kami ikut business matching itu hanya terjadi beberapa kali dengan waktu yang sangat jarang dan pendek begitu. Itu pun melalui fasilitasi dari dinas-dinas terkait. Nah, kalau misalkan Hyvela ini sebagai platform yang mandiri yang bisa menyelenggarakan itu, peluangnya atau potensinya sangat besar dalam menghimpun atau menyambungkan para pelaku bisnis, para produsen untuk bertemu dengan bayarnya. Saya rasa begitu. Untuk terakhir sebelum kita menutup perbincangan kita hari ini, mungkin bisa dari Pak Rudi sendiri memberikan motivasi nih untuk pengusaha-pengusaha yang lain di luar yang mungkin saat ini juga sedang struggling gitu Pak dalam menjalani bisnisnya. Mungkin apa sih motivasi dari Pak Rudi? Ya, buat para pelaku usaha yang saat ini sedang menghadapi situasi yang tidak menentu begini, apalagi buat calon-calon pelaku usaha yang masih sedang merintis, tetaplah optimis karena peluang itu tetap ada ke depannya. Jadi selama kehidupan ini masih ada, tetap peluang itu bakal tetap ada. Mungkin satu kata yang perlu saya sampaikan, when the opportunity meets readiness, it will be luck. Jadi ketika kesempatan itu bertemu dengan kesiapan, maka jadilah keberuntungan. Jadi tetap semangat para pengusaha dan calon pengusaha. Terima kasih banyak Pak Rudi atas motivasinya, sekaligus kita bisa bincang-bincang hari ini. Luar biasa sekali hari ini kita bisa bertemu. Iya. Sampai kita ketemu lagi nanti Pak di kesempatan berikutnya. Siap. Terima kasih banyak Pak Rudi. Ya.
Ya pesan buat orang-orang yang senasib sama saya sih ya mungkin yang kita sebenarnya punya peluang bagus ya untuk berkarir di luar sana, tapi kita memilih untuk membantu orang tua mengembangkan usaha ini ya eh, gimana ya? Ya semangat sih, semangat, kemudian ya lakuin aja apa yang udah jadi pilihan kamu gitu. Jadi ya kalau emang udah memilih buat di sini ya lanjutin aja gitu. Kan toh pasti ini udah jalan yang terbaik kan menurut Tuhan gitu. Jadi ya apa ya udah lanjutin aja gitu. Nanti kan pasti ada hal-hal baik di depan yang mungkin kamu nggak pernah bayangin sebelumnya gitu kan. Banyak perusahaan-perusahaan besar itu yang gagal kaderisasi ke anak-anaknya. Nah, itulah yang saat ini menjadi problematika para pengusaha-pengusaha. Sehingga saya beberapa waktu yang lalu sempat berkenalan dengan salah satu dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya yang cukup ternama. Beliau kebetulan mengajarkan mata kuliah tentang suksesi. Setelah saya diskusi dengan beliau, ternyata banyak para orang tua yang memiliki usaha itu gagal mengestafetkan ke anak-anaknya. Sehingga itulah yang menjadi motivasi saya. Kenapa anak-anak saya sejak awal atau sejak dini saya coba libatkan dalam perusahaan saya, dalam penanganan manajerial dan lain-lain.